Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Isna Najla Firni dan di kesempatan kali ini aku mau nunjukin cara untuk menganalisis data hasil uji tarik, dimana di data ini tuh kita punya beberapa data nih ya dari hasil uji tarik, yaitu yang pertama itu ada spesimen diameternya, atau diameter dari sampelnya masih dalam satuan milimeter. Kemudian di sini juga ada panjang awalnya atau spesimen length, di mana ini juga masih satuan milimeter. Kemudian di sini juga ada data waktu, terus juga ada data panjang dalam satuan milimeter. Terus juga di sini ada data beban yang diberikan pada uji tarik. Ini juga sudah dalam keadaan satuan Newton. Oke, jadi di sini kita bakal bahas gimana sih caranya membuat kurva stress strain dari data-data ini gitu ya. Nah, yang step pertama itu tuh kita harus ubah dulu satuan-satuannya yang kita punya ini ke satuan yang tepat. Untuk spesimen diameter yang ini tuh kita harus ubah dulu jadi satuan meter, karena nanti untuk mendapatkan hasil penampang itu dalam satuan meter pangkat 2. Kita ubah dulu dalam satuan meter dengan cara dikalikan dengan 10 pangkat negatif 3. Sorry, ini ya dikali. Oke. Lalu untuk spesimen lengthnya kita jadikan kesatuan cm dengan cara dikalikan 10 pangkat minus 1. Minus 1. Oke, kita sudah dapat ya. Nah, karena nanti kita butuh mencari luas penampangnya, kita juga butuh data jari-jari dalam satuan meter. Nah, ini tuh ada di spesimen radius ini ya, untuk jari-jarinya. Nah, caranya itu adalah hasil dari spesimen yang meter ini tadi, yang sudah bentuk meter ini, kita bagi 2. Oke, ini ya. Nah, untuk selanjutnya yang spesimen area, itu kita masukkan rumus luas lingkaran, yaitu pi buka tutup kurung dikalikan dengan jari-jari yang sudah kita dapat tadi, yang ini spesimen radius ini, terus dipangkatin 2. Oke. Kita sudah dapat ya teman-teman. Nah, next kita ubah panjang ini, yang panjang ini nih dalam satuan, ya kan masih dalam satuan milimeter, kita ubah menjadi satuan sentimeter. Dengan cara yang sama seperti tadi, dikalikan dengan 10 pangkat minus 1. Nah, kita langsung otomatiskan ke bawah saja ya teman-teman, di klik 2. Habis itu kan ini beban tuh sudah dalam satuan Newton gitu. Kita nggak perlu ubah loadnya lagi, karena nanti di stress ini tuh butuh data dalam satuan Newton. Oke, selanjutnya untuk kita cari delta L ini, atau ini tuh adalah selisih dari panjang yang sudah dijadikan satuan centimeter ini, kita kurangi dengan spesimen length yang sudah kita jadikan centimeter juga ini. Oke. Ini kita kurangi dengan ini. Ini juga jangan lupa untuk kita kunci. Mungkin di teman-teman bisa menggunakan Fn dengan F4, tapi untuk manualnya bisa menggunakan bisa menambahkan lambang dolar di depan huruf dan di depan angka ini, seperti ini. Kita kunci gitu. Lalu kita otomatiskan ke bawah. Oke. Untuk data yang Untuk data strain,
Ini tuh kita bakal bagi data delta L yang ini, bagi yang ini kita bagi dengan data panjang awal dalam sentimeter. Data panjang awal dalam sentimeter, nah ini. Lalu kita kunci lagi ya. Oke, sudah dapat, langsung kita otomatiskan, langsung ke bawah. Nah, kemudian untuk rumus stres, ini tuh kita tinggal bagi aja beban dengan spesimen areanya gitu. Beban yang ini dengan spesimen area yang ini. Kita tinggal bagi aja. Kita kunci juga. Kita kunci juga. Kita otomatiskan ke bawah. Nah, ini kan masih dalam satuan Pascal ya, atau PA teman-teman. Jadi untuk memudahkan nantinya saat membuat grafik, kita ubah stres ini dalam satuan MPa agar angkanya ini kan besar-besar, jadi makin kecil gitu. Dengan cara kita bagi stres ini ke jadi 1.000.000. Oke, 1.000.000. Kita otomatiskan lagi. Oke, jadi kecil-kecil kan ya angkanya ya. Oke, kan kita udah semua gitu ya, dapat datanya. Nah, kemudian kita mau buat kurvanya. Nah, di sini tuh ada di menu sisipkan ya kalau di aku. Atau mungkin di kalian namanya adalah insert. Terus di bagian sini kita pilih yang ini. Ini kita pilih yang kosongan dulu aja ya teman-teman. Oke. Nah, kita pindahin ke sini dulu. Biar jauh dari Oke, lalu kita pilih data. Kita tambahkan untuk serinya ini kita namainnya kurva stress strain aja ya, karena kan memang ini adalah kurva stress strain. Oke. Nah, ini untuk nilai seri X nya ini, sebentar, susah dipencet. Nah, untuk kurva stress untuk nilai seri X nya ini tuh kita selectnya yang straight ini. Kita select yang straight ini. Habis itu kita selectnya sampai bawah. Kita selectnya sampai bawah. Shortcutnya bisa pakai CTRL tambah shift tambah page down. Nah, sudah sampai bawah ke selectnya. Kita atasin lagi ya. Oke. Nah, untuk nilai serinya ini untuk yang stress. Nah, karena kita tadi sudah ubah ke jadi MPa ini, kita pilih yang ini. Sama kayak tadi, CTRL shift page down. Oke, sudah ke select semua sampai bawah. Kemudian oke. Di sini juga oke lagi. Oke, nah ini sudah kita dapatkan kurva stress strain-nya. Mungkin teman-teman juga bisa ditambah judul sumbunya ya. Nah, untuk yang di sebelah sini ini tuh adalah stresnya. Bentar ya. Ya sudah tadi. Stresnya satuannya itu adalah MPa. Lalu ini adalah strainnya. Bentar ya. Strain. Tidak ada satuannya. Oke, sepertinya kita tambahkan juga di sini.
Oke, nah inilah kurva stress strain-nya ya guys ya. Tuh. Nah, tapi kita belum selesai sampai di sini karena kita harus tentuin point of interest-nya atau titik-titik pentingnya dalam kurva ini. Nah, itu tuh bakal ada titik putus, titik maksimum, batas proporsional, batas elastis, dan titik lulunya. Serta aja cari modulus Young-nya juga. Kita next ke part selanjutnya. Bye.